Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khalifah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Dan ini rekan saya, Ibu Roherni, guru kelas 4 dari SDN Negeri Banjarsari 01. Pada hari ini, kami akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi dalam kegiatan supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, kita mulai ya Bu. Iya, siap Bu Kolif. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Herni. Waalaikumsalam Bu Kolif, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini Bu Herni? Alhamdulillah Bu Kolif. Bagaimana juga kabarnya Bu Kolif? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini baik. Syukurlah ya Bu, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Herni, saya meminta waktunya hari ini sebentar ya Bu. Boleh Bu. Untuk melakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebelum nanti kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik yang tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang Bu Herni lakukan. Siap Bu Kolif. Nah, dengan melakukan percakapan pra-observasi yang kita lakukan hari ini, sebagaimana persiapan awal sebelum nantinya Bu Herni melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Bu Herni lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, Bu Herni, izinkan ya Bu saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya, siap Bu Kolif. Nah, yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan belajar mengajar yang akan Bu Herni lakukan? Baik. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada observasi nanti, ya Bu Kolif, yang pertama adalah peserta didik mengetahui materi, antara lain benda padat, cair, gas, kalor, volume, membeku, menguap, mencair, mengembun, dan menyublim dengan benar. Kemudian peserta didik menganalisis perwujudan wujud benda atau zat yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah Bu Herni. Ini saya akan tanyakan. Tadi kan Bu Herni sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Sekarang saya akan menanyakan bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Herni pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Herni. Iya Bu Kolif, untuk area pengembangan yang ingin saya capai pada saat pembelajaran nanti, yaitu saya ingin fokus mengembangkan pada pengetahuan agar siswa dapat menganalisis perubahan wujud benda dan berpihak seluruhnya pada murid atau peserta didik, sehingga nantinya menumbuhkan antusias anak sehingga terlibat penuh dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke. Begitu Bu Kolif. Baiklah Bu Herni, luar biasa sekali ya Bu area pengembangan yang ingin Bu Herni capai pada pembelajaran nantinya. Lalu Bu Herni, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Herni terapkan di kelas nanti? Misalnya seperti strategi pembelajarannya atau metode pembelajaran yang akan Bu Herni gunakan untuk pembelajaran nantinya.
Ya. Di sini saya sudah mempersiapkan rencana pembelajaran yang berupa modul ajar ya Bu Khalif, di mana strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama saya akan melakukan asesmen awal, tentunya sebelum kegiatan observasi. Kemudian saat pembelajaran saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kesiapan dan gaya belajar siswa berdasarkan hasil asesmen awal yang telah dikerjakan. Lalu untuk metodenya di sini Bu Khalif, saya menggunakan diskusi kelompok dengan tanya jawab dan juga penugasan. Dan di akhir pembelajaran saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Begitu Bu Khalif. Baik Bu Herni, kalau di sini saya melihat Bu Herni sudah melakukan persiapan dengan sangat matang ya Bu. Insya Allah ya, semangat juga ya, Bu Khalif. Nah Bu Herni, persiapan dan strategi yang Bu Herni lakukan dalam pembelajaran adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pembelajaran sosial emosional, dan metode yang digunakan ada metode tanya jawab, penugasan, lalu di akhir nanti Bu Herni akan melakukan kegiatan refleksi ya Bu. Betul. Nah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira ini Bu, media apa yang akan Bu Herni gunakan dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Ya. Untuk media pembelajaran nanti yang akan saya gunakan di sini Bu Khalif, yang pertama saya akan membuat atau menayangkan video pembelajaran. Bisa juga dengan gambar perubahan wujud zat atau benda. Kemudian di samping itu ada benda es batu, nantinya untuk praktek bersama. Perwujudan itu mungkin benda cair dan membeku. Yang ketiga adalah lilin dan korek api. Biasanya nanti kita juga praktek bersama pembuatan gulali, nanti ekspresi bagaimana untuk anak-anak nantinya. Kemudian yang keempat adalah LKPD Bu, atau lembar kerja. Bisa menggunakan laptop nanti ya, sudah disiapkan, dan proyektornya. Begitu Bu Khalif. Wah, bagus sekali. Jadi media pembelajaran yang digunakan Bu Herni ini sangat bervariasi ya Bu. Iya. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Bu Herni kita akan melakukan kegiatan observasi? Ya, jadi pelaksanaannya untuk observasi yang akan kita laksanakan kemungkinan minggu depan ya Bu Khalif. Oke, baik Bu. Sesuai jadwal, yaitu di hari Kamis, waktu pembelajaran IPAS di kelas 4 jam 2 dan 3. Oke, baiklah Bu Herni, kita nanti akan bertemu pada kegiatan observasi di hari Kamis di kelas 4 jam kedua dan ketiga ya Bu. Nah, pada kegiatan observasi nanti saya akan mengamati nih Bu Herni dan juga mencatat hal-hal yang terjadi pada saat Bu Herni melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu, setelah kita berbincang tadi saya dengan Bu Herni, dari percakapan apa yang Bu Herni dapatkan dari kita bercakap-cakap hari ini? Ya. Dalam area pengembangan yang akan saya capai pada pembelajaran pengetahuan, agar siswa dapat fokus mengembangkan pada analisis perubahan wujud benda maupun wujud zat, dan berpihak kepada murid. Ya Bu ya, semuanya di sini pembelajaran harus fokus kepada murid semua. Aktivitas murid itu bisa aktif, keterlibatan semua murid ya. Pada analisis perubahan wujud zat tadi sudah ya, berpihak pada murid, kemudian menumbuhkan antusias anak Bu Khalif. Kemudian saya juga memberikan solusi nantinya pada permasalahan yang saya hadapi selama ini saat memberikan pelajaran di kelas. Selain itu, lebih mengetahui sejauh mana kesiapan saya dalam kegiatan observasi yang akan saya lakukan nantinya. Itu Bu Khalif. Terima kasih atas partisipasinya ya Bu Herni pada hari ini di percakapan pra observasi selanjutnya nanti. Kita akan bertemu lagi saat
observasi ya Bu di hari Kamis di kelas 4 pada jam kedua dan ketiga. Setelah selesai observasi nanti Bu, kita Iya. akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan pengajar praktik Bu. Iya, baik Bu Khalif, siap. Oke, baiklah Bu Herni, sampai ketemu lagi ya Bu. Wassalamualaikum Bu Herni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah. Kemudian ada yang masih belum? Ya, coba nanti dipikirkan kenapa kok belum melakukan tugas belum melengkapi kesepakatan kelas hari ini. Yang ketiga yang keempat bagian tapi sudah menerima pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih. Guru mau bertanya bagaimana kabar hari ini anak-anak semua? Siapa yang tidak semangat pada pagi hari ini? Semuanya harus semangat. Pembelajaran kita harus semangat. Coba anak, kalau Bu Guru mengucapkan pagi, kalian tepuk satu kali. Kalau Bu Guru mengucapkan siang, kalian tepuk dua kali. Kemudian Bu Guru mengucapkan semangat, anak-anak tepuk berkali. Kemudian kalau Bu Guru mengucapkan kata malam, tidak ada tepuk benih. Terima kasih. Sudah beberapa hari kita mengalami cuaca yang tidak menentu. Ininya adalah musim panas ini dan disebut dengan musim pancaroba. Ya. Cuaca menjadi panas sekali, tiba-tiba hujan, ya. Belum waktunya musim hujan. Kenapa kok sudah hujan? Ya anak-anak ya. Nah, semuanya itu adalah pergantian pertanyaan pematih Bu Guru. Ada berapa karakteristik wujud benda itu anak-anak? Ayo sebutkan apa saja. Ada tiga, yaitu apa saja? Cair, padat, gas. Kalian sudah pasti mengetahui semuanya itu anak-anak dari karakteristik wujud benda itu. Coba apa saja contoh benda padat? Di sekitar kita dulu aja ya udah kasih kita untuk melihat. Ada meja, ya, kursi, ada papan tulis, ada juga tembok, lemari, pintu juga bisa. Masih banyak jendela, tirai, kipas angin, wastafel juga tidak kalah ya saya. Termasuk juga benda benda buku yang sering kita gunakan dalam belajar, bisa nulis, buku, tempat pensil, juga benda dan masih banyak lagi. Tapi contohnya benda bisa dipahami anak-anak? Iya. Apa saja contoh dari benda cair
tiga. Yang pertama adalah, yuk sama-sama dibaca yuk. Mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kita sudah mengetahui semuanya nanti ya. Kemudian yang kedua, apa anak tujuannya? Menganalisis perubahan wujud benda atau benda yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nanti dianalisa bersama-sama. Yuk, perubahan wujud benda tersebut. Yang ketiga, menyajikan hasil berdasarkan perubahan wujud benda konkret. Apa saja contoh benda anak-anak benda konkret itu banyak sekali ya sayang. Di sini bisa ditemukan ya sayang. Tapi sudah disebutkan bersama, ada bola. Termasuk apa itu? Ada benda, ada terus ada mobil. Benda, ada kemudian api. Itu benda kaca. Gas. Uapnya gas, tapi bentuknya apa? Tidak bisa dipegang ya sayang. Iya. Gas, benda, gas. Tapi bisa dirasakan. Gitu ya sayang. Bisa dirasakan Bu. Kemudian tidak seperti apalagi Mas Irga? Misalnya apalagi Mas Irga? Kalau di kehidupan sehari bisa di rumah apa saja? Udara. Iya, udara bisa dilihat. Bisa dilihat? Bisa dirasakan. Tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Kalau api bisa dilihat tetapi bisa dirasakan? Bisa. Panas ya? Panas sekali kalau api. Kalau air bisa dirasakan? Bisa. Bisa dilihat? Bisa. Juga ya anak ya? Bisa. Contohnya di sekitar kita banyak sekali. Lanjut. Nah, guru kan mempunyai apa ini ya sayang? Enaknya ya. Apa ini? Ini namanya apa? Bisa dirasa? Bisa. Bisa dirasa? Bisa. Bisa dipegang? Bisa. Bisa dirasa. Dia bentuknya benda apa? Bentuknya apa? Ada. Iya. Apakah dia selalu benda padat? Dia dapat mencair kalau terkena sinar. Apakah benar? Ada yang percaya? Bisa mencair atau tetap seperti ini? Tidak Bu, saya tidak yakin. Es batu kan bentuknya padat. Apakah bisa mencair? Tidak bisa Bu. Ada yang mengatakan tidak bisa. Ada yang mengatakan bisa.
mengamalkan es batu, wujud mendapatkan menjadi cair. Es batu karena sinar matahari lalu mencair, setelah mencair akan menjadi air. Dan mendapatkan kalau dari sinar matahari. Iya, sama juga ya, seperti teman-teman yang lain ya. Yuk, tepuk tangan. Sudah tahu ya? Nah,
dan nomor absen. Yuk, 5 menit. Sudah selesai, dikumpulkan. Ayo, video saya. Anak-anak, setelah selesai kita lihat ya tentang pemahaman materi. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Anak-anak pasti sudah membawa alatnya, medianya. Yuk kita praktek sama-sama yuk. Semuanya kita lomba sama-sama berdua kan membuat percobaan gulali. Yuk coba. Jadi, oke, sudah. Aku udah Dicukupkan dulu itu lilinnya. Aku udah tahu. Ya, dicukupkan dulu ya, Mbak, ya. Sudah. Yuk, dicukupkan dulu yuk. Yuk, anak-anak, Bu Guru mau praktek lagi. Coba Bu Guru punya medianya. Kelompok visual, nanti visual. Visual. Nah, nanti visual.
belajar
Guru bertanya, bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini? Terus apa lagi? Seru. Seru sekali. Kemudian bagian manakah yang paling menarik dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Membuat guru dan kita berpraktek bersama. Ayo iya. Sebelum guru tutup pembelajaran pada pagi hari ini, besok pagi menginfokan pembelajaran IPA adalah materi magnet. Apa cok? Materi magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Pada siang hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan rekan saya, Ibu Rohani, guru SDN Banjarsari 01 yang mengampu di kelas 4, didampingi oleh Bapak Rauf selaku pengajar praktek CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati. Langsung saja Ibu Herni ya. Assalamualaikum Bu Herni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kabar saya baik Bu Khalif, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Di perbincangan pada siang hari ini, kira-kira ini Bu, tujuan dari perbincangan kita hari ini apa ya Bu? Tujuan percakapan kita hari ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Berarti tujuan sharing-sharing pada siang hari ini yaitu untuk mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan di kelas 4 Bu. Nah, selanjutnya ini Bu, saya mau tanya bagaimana perasaan Bu Herni terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung perasaannya. Ya, karena belum terbiasa ya sekali mungkin saya merasa grogi, tegang, tetapi alhamdulillah proses berjalan dengan baik, senang, dan pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar. Begitu Bu Khalif. Alhamdulillah ya Bu, kegiatan pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik walaupun awalnya tegang, kemudian sudah terbiasa. Mungkin masih ada perasaan seperti itu. Iya. Apalagi kalau dinilai dengan teman sejawat. Oke Bu Herni, Bu Herni bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Begini Bu Khalif, pada area pengembangan yang ingin saya capai pada saat pembelajaran yaitu saya fokuskan dengan mengembangkan pengetahuan agar siswa dapat menganalisis perubahan wujud benda terhadap materi yang saya sampaikan ya Bu. Kemudian nanti anak bisa menumbuhkan antusias atau keterampilan sehingga terwujud pembelajaran yang berfokus dan berpihak pada murid. Kemudian tahapannya Bu Khalif, saya akan membuat perangkat pembelajaran dan mencari video pembelajaran yang sesuai dengan perubahan wujud zat tersebut yang sudah saya sampaikan pada materi IPAS tentunya kemarin. Oke, jadi area pengembangan yang difokuskan kepada Bu Herni itu adalah area pengetahuan dan keterampilan atau antusias siswa. Nah, pada pengetahuan, siswa itu dapat menganalisis perubahan wujud zat ya Bu. Dan sedangkan pada
keterampilan anak itu menumbuhkan antusias pada anak dilihat dalam melakukan percobaan. Nah, ada percobaannya kemarin ya Bu, ada percobaan, dan kemudian itu anak mempresentasikan di depan kelas, ya kan? Nah, ini Bu, untuk data ini ya Bu, sejauh mana area pengembangan yang disampaikan oleh Bu Herni kemarin, apakah kira-kira sudah berhasil dilakukan dalam baik di dalam kelas atau belum? Untuk berhasil dan belumnya ya alhamdulillah Bu, memang ya sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa siswa yang menurut saya masih kurang aktif dalam kegiatan kelompoknya maupun dalam berdiskusi, dan masih malu beberapa anak yang mempresentasikan hasil belajarnya di depan kelas. Untuk Kolif. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu kegiatan belajaran kemarin, tetapi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ketika berdiskusi bersama rekannya, dan masih ada siswa yang malu-malu ketika mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Begitu ya Bu ya. Nah, ini menurut Bu Herni, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di kelas? Bisa Bu Herni ceritakan? Iya. Tadi sudah saya jelaskan ya Bu Kolif ya. Memang kendala saya itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan tadi dan malu saat melakukan presentasi di depan kelas. Iya. Berarti masih ada siswa yang saat berkelompok itu kurang berdiskusi, terus saat presentasi anak itu masih malu. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan anak itu kurang aktif ketika melakukan diskusi kelompok, dan yang menyebabkan anak itu masih malu-malu saat mempresentasikan hasilnya di depan kelas? Ya. Mungkin saya dalam pembagian kelompok jumlah anggotanya terlalu banyak, bisa juga ya Bu ya. Kemudian selain itu anak belum terbiasa melakukan presentasi di depan kelas seperti itu. Oke, nah tadi ya Bu yang menyebabkan itu ada anak itu kelompoknya mungkin terlalu banyak, terus anak itu kurang percaya diri di depan kelas. Nah itu tadi adalah kendala atau kekurangan yang dalam pembelajaran ini ya Bu. Nah kemudian ini Bu, rencana kedepannya nanti kira-kira bagaimana ini Bu agar siswa itu yang kurang aktif itu menjadi aktif Bu, dan yang siswa yang masih malu saat presentasi dia itu menjadi berani. Kira-kira rencananya apa ya Bu ya? Jadi Bu, kemungkinan rencana saya ke depannya adalah nanti saya akan membagikan kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 3 orang saja. Tadi sudah dibahas kan, 4 orang kan terlalu banyak, kemungkinan belum bisa melakukan dengan maksimal. Ini saya coba untuk membuat kalimat terdiri dari 3 orang. Kemudian saya akan memberi pengertian kepada mereka supaya untuk aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan memberikan tugas sesuai dengan minatnya. Misalnya anak yang suka menggambar, saya kelompokkan dengan anak yang suka menggambar biar ada temannya sharing begitu. Kemudian anak yang suka bercerita misalnya, saya gabungkan dengan anak yang suka bercerita tetapi dalam pembatasan materi begitu. Kemudian anak yang suka aktif, nah ini saya kelompokkan kepada anak yang suka bermain bareng. Kemudian Bu, itu untuk kelompoknya Bu. Sekarang untuk anak yang malu dalam mempresentasikan di depan, nanti saya melakukan pendekatan secara individual supaya mereka lebih percaya diri kembali, terbiasa dalam melakukan presentasi di depan kelas. Begitu Bu Kolif kurang lebihnya. Oke Bu Herni, tadi kan rencananya Bu Herni itu yang pertama tadi mengelompokkan
menambahkan murid menjadi lebih sedikit, ya awalnya 4, sekarang 3 saja ya biar siswa itu aktif. Yang kedua itu memberikan tugas berdasarkan minat belajar siswa. Misalnya siswa yang suka menggambar diberi tugas yang menggambar digabungkan gitu ya Bu. Kalau siswa yang suka bercerita diberi tugas bercerita tentang materi itu, dan yang aktif diberi bermain peran. Nah, selain itu juga Bu Heni tadi menjelaskan itu memberi penguatan kepada peserta didik untuk terbiasa melakukan presentasi di depan kelas. Begitu ya Bu ya? Iya. Nah, ini Bu, rencana Bu Heni itu kan bagus ya Bu, sudah bagus ya. Nah, ini apakah ada seseorang atau rekan sejawat yang terlibat untuk mengingatkan rencana Bu Heni itu tadi? Iya. Nah, ini malah saya sering Bu melakukannya ya. Ini dengan teman saya sendiri dengan Bu Siti Khalifah yang sering saya ajak sharing bagaimana nanti strategi atau trik menciptakan pembelajaran di kelas agar bisa menarik dan menyenangkan bagi siswa. Gitu Bu. Itu kan tadi ya Bu ya. Terus kira-kira ini Bu Heni akan melaksanakan rencana aksinya kapan Bu? Kira-kira. Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan Bu, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya setelah saya melakukan observasi belajar berdasarkan minat tersebut. Oke, berarti Sehingga pembelajaran bisa dilakukan. Jadi setelah melakukan observasi berdasarkan minat belajar Ya. Bu Heni juga tadi kan sudah berbicara nih Bu, berbincang-bincang kegiatan pasca observasi. Kira-kira nih Bu, kesimpulan dari perbincangan kita pada siang hari ini apa ya Bu? Ya. Kesimpulan pembicaraan kita hari ini yaitu tujuannya yang pertama yaitu untuk mengevaluasi kegiatan observasi kemarin. Saat observasi ada beberapa kendala, yaitu beberapa murid yang kurang aktif tadi ya Bu ya, saat diskusi kelompok, dan masih ada siswa yang malu-malu saat presentasi. Kemudian solusinya membagi kelompok yang lebih kecil atau menjadi lebih sedikit, misalnya 3 orang gitu ya Bu, dan nanti akan memberikan tugas sesuai minatnya. Anak yang suka menggambar dapat tugas menggambar, dan anak yang suka bercerita nanti dapat tugas bercerita sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Kemudian anak yang suka bergerak mendapatkan tugas bermain. Sedangkan anak yang masih malu-malu di sini, saya akan memberikan penguatan agar lebih percaya diri dan membiasakan anak untuk presentasi di depan kelas saat pelajaran. Kira-kira seperti itu Bu Khalif kesimpulan pembicaraan kita pada hari ini. Semoga nanti rencana yang Bu Heni jabarkan tadi dapat berjalan dengan baik ya Bu, sehingga pembelajaran yang Bu Heni lakukan menjadi lebih baik lagi dan berpihak kepada murid. Terima kasih ya Bu Heni. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah umpan balik dari Bapak pengajar praktik Bapak Rauf dari PP CGP Angkatan 11. Terima kasih waktu yang sudah mengenai waktu yang telah dilaksanakan. Ini saya akan menegaskan dari prinsip coaching ya. Jadi yang pertama kemitraan. Tapi kemitraan itu juga ada 2 poin yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai pada proses coaching ini. Kemudian yang kedua tidak menggurui atau memberikan nasihat ya gitu ya. Tapi sudah lihat sudah sesuai dengan prinsip yang pertama kemitraan, kemudian sudah bisa saya lihat. Kemudian yang kedua tidak menggurui atau memberikan
saran atau nasihat juga sudah terlihat. Nah, ini yang belum saya lihat yaitu tentang bagaimana berbagi pengalaman gitu ya. Kemudian yang kedua, proses kreatif. Nah, untuk proses kreatif ini ada 3 poin setidaknya. Yang pertama, penerapan 2 arah bisa dilakukan, penerapan 2 arah. Kemudian yang kedua, mendengarkan, mengulang atau merangkum berkata dengan jawab dan bertanya. Nah, tapi tadi saya sudah lihat Bu Khalifah mendengarkan, kemudian mengulang kembali beberapa hal penting saat coaching dan bertanya. Saya lihat. Kemudian pertanyaan yang poin yang ketiga itu pertanyaan yang benar merupakan pertanyaan yang kembali. Ini juga sudah saya lihat di mana dengan lupa bertanya untuk pertanyaan yang kembali, yaitu untuk melakukan rencana pengembangan gitu. Jadi untuk melakukan rencana pengembangan, tetapi lupa tidak bertanya beberapa hal. Kemudian yang prinsip coaching yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Ini ada 3 poin. Yang pertama, percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Nah, tadi juga sudah lihat tindak lanjut dalam melakukan atau untuk mengurangi kendala. Ini tadi sudah dilakukan percakapan itu. Kemudian tindak lanjut konkret berasal dari tekad jawab. Ini tadi juga sudah saya lihat tindak lanjutnya memberi kelompok, memberi pengertian, kemudian pendekatan individu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari dengan jawab. Tadi sudah ada disimulkan oleh rekan sejawat. Nah, kemudian yang berikutnya yang menjadi fokus ini tadi yang pertama menanyakan apa yang jadi lakukan tadi sudah terlihat. Yang kedua ini Bu Khalifah harusnya tadi menyampaikan catatan hasil observasi nggak ada. Jadi ketika dengan melakukan coaching ini kan catatan hasil observasi, catatan observasi bukan menurut tapi catatan. Iya Pak. Jadi contoh tadi itu tadi rencana, nah ini kan akan menjadi kelompok, itu nanti kan catatan hasil observasinya adalah mestinya ini siswa kurang aktif misalnya apa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah menanyakan lagi ya area yang ingin dikembangkan. Tadi sudah saya lihat ini area yang ingin dikembangkan. Nah kemudian kalau dilihat ini tadi tentang rencana pengembangan ini kalau sesuai dengan yang pernah kita pahami bersama kemarin itu setidaknya ada 3 bagian, yaitu yang pertama mengembangkan dengan kelas, yang kedua melalui proses belajar mengajar, kemudian yang ketiga melakukan asesmen gitu. Nah ini tadi ya setidaknya itu ada percakapan tadi karena yang dikembangkan ini tadi pengetahuan. Berarti kan di sini masuknya proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajarnya dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama bagaimana pembukaannya, bagaimana muatan sosial emosionalnya, bagaimana guru dalam mendampingi murid, kemudian
kemudian strategi apa yang tadi akan dilaksanakan dan untuk kita belajar. Tadi kalau saya ya maksudnya ini penggunaan strategi ini jadi grand desainnya itu penggunaan strategi pembelajaran dalam rangka untuk siswa menjadi lebih aktif kan gitu. Jadi ini arah pengembangannya kalau saya lihat yang satu yaitu penggunaan strategi pembelajaran. Setidaknya yang minimal ya ada dua, ada dua itu kan di sini ada beberapa. Yang pertama itu dengan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, dan yang kedua memandu proses belajar, yang ketiga melakukan asesmen gitu. Jadi tadi untuk arah pengembangnya berarti hanya satu, setidaknya kan ada dua lah, yang memandu proses dan asesmen kita apa. Tapi secara umum sudah bagus dalam melakukan coaching dan kaitan-kaitan coaching juga sudah dilaksanakan dengan baik. Itu terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.